Harga diri dalam menghadapi kemiskinan sungguh tidak layak disebut. Untuk membantu ayahnya melunasi hutang, Elizabeth membuat kesepakatan dengan Charles, tidur sama dia 3 malam. Jika bisa hamil, dia akan mendapatkan banyak uang. Malam pertama, dalam pelukan pria asing ini, dia sangat tegang dan takut. Malam kedua, dia jatuh cinta dengan pria ini. Gadis muda itu merasakan manisnya dan pahitnya punya cinta. Sampai malam ketiga, dia sedikit tidak tega. Tapi transaksi mengakhiri di sini. Tidak lama kemudian, Elizabeth berhasil hamil. Setelah dia melahirkan seorang putri, bayi yang baru saja lahir udah dibawa pergi. Sejak itu, Elizabeth depresi. Dia menyesalinya. 7 tahun ini setiap hari merindukan anak dia. Ada juga bagian emosional yang samar pada saat itu. Elizabeth datang ke London untuk mencari anaknya, bekerja sebagai tutor untuk bertahan hidup. Dia sudah pergi ke banyak keluarga kaya. Hanya keluarga ini ada dikit perbedaan. Karena tidak ada api, ruang tamu yang kosong menjadi lebih dingin. Mendengar pengurus rumah mengatakan ini adalah nona kecil dengan kepribadian yang agak kasar, memaksa ketiga tutor pergi dari sini. Elizabeth sedikit khawatir. Ikuti pelayan untuk melihat Lausia. Baru buka pintu, melihat sebuah ruangan kecil di danau. Nona kecil Lausia ada di sana. Seluruh tubuh ditutupi dengan kebosanan dan kesepian. Gadis kecil mendayung kembali. Katakan hanya satu kata untuk Elizabeth, pergi. Untuk anak kecil yang begitu manja, Elizabeth sedikit sakit kepala. Dia berbicara kepada sang induk senang di rumah. Tapi dia bukan pemiliknya di sini. Dia adalah adik pemilik sini. Nyonya mati otak berbaring di tempat tidur dan bos akan kembali besok. Hari berikutnya, Elizabeth berdiri di dekat jendela melihat keluar. Tepat pada waktu untuk melihat bos kembali, sampai dia melihat wajah pria itu dengan jelas, dia menemukan itu adalah Charles. Adik pemilik rumah membawa Elizabeth ke ruang tamu. Biarkan Charles bertemu dengan tutor baru ini. Dia terkejut tetapi tidak berani berlebihan. Lalu dia membawa Elizabeth ke ruang baca buku dan suruh dia cepat pergi dari sini. Tapi momen ibu menemukan anak kandungnya, ada hubungan tak terlihat di antara mereka berdua. Elizabeth mengajukan diri untuk mengembalikan uang itu dan mendapatkan putrinya kembali. Tapi dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam kesakitan karena dia harus meninggalkan putrinya. Karena sudah menandatangani kontrak, Elizabeth bisa percobaan 1 bulan. Charles tidak berdaya harus setuju untuk dia tinggal di rumahnya. Louise memandang rendah guru yang malang ini. Saat belajar tidak memperhatikan. Elizabeth hanya bisa menggunakan tindakan paksa. Kunci anak itu dan dia di satu kamar. Charles tidak suka dengan cara Elizabeth mengajar. Mengkritik dia karena tidak bersikap baik kepada putrinya. Pemanjaan Charles telah merugikan anaknya. Gadis itu tidak peduli dengan siapapun, tidak peduli siapa dia, dan tidak tahu harus berbuat apa. Seperti boneka dengan cangkang kosong, Elizabeth tidak mau menyerah. Charles harus berkompromi, melepaskan hak atas pendidikan anak. Lois terlalu dimanjakan menjadi nakal, pecahkan barang untuk memprotes. Elizabeth tidak melakukan apa-apa sampai dia berhenti bersama di kamar selama sehari. Lois akhirnya menyerah, menerima cara pendidikan Elizabeth. Semua orang senang dengan cara dia mengajar. Tetapi Lois hanya berpura-pura. Hari berikutnya dia mulai memprotes lagi. Elizabeth dengan marah memercikan warna pada gadis itu, lalu percikan warna pada diri sendiri. Dia ingin memberitahu Lois, tidak ada yang baru lahir udah mulia, mereka setara sekarang. Uang, posisi akan hilang nanti, hanya kebebasan berpikir adalah abadi. Inilah mengapa dia ingin Lois belajar. Mulai sejak itu, Lois mulai berubah. Dengan patuh belajar dari Elizabeth cara mengeja dan mengenali huruf. Terkadang akan mengungkapkan isi hatinya. Dia tahu bahwa wanita di tempat tidur itu bukan ibu kandungnya. Jadi dalam hati ingin bertemu ibu kandungnya. Elizabeth sangat ingin berbicara dengannya. Ibu adalah ibu kandung punya kamu. Tapi dia memiliki banyak kata-kata yang tak bisa dikatakan. Dia tidak mengerti mengapa citra Charles selalu ada di hatinya. Mau tak mau dia ingin menguji cinta.
Di sisi lain, dia selalu mengingatkan dirinya untuk setia pada istrinya. Di satu sisi, pergi mencari Elizabeth. Di depan istri berbaring di tempat tidur dan Elizabeth. Charles tampaknya berada di persimpangan jalan kehidupan. Lois membuka pintunya. Melihat ayah kandung dan guru berbaring di tempat tidur, gadis itu tidak mengerti pria dan wanita. Tapi dia tahu Elizabeth telah merampas cinta ayahnya. Lois bersembunyi di kamar di tengah danau, duduk di sana sendirian memikirkan ibunya. Elizabeth dan Charles berdiri di seberang menatap anaknya. Mereka benar-benar ingin putri mereka tahu yang sebenarnya. Tapi Charles masih bertanggung jawab atas keluarganya. Satu malam Charles duduk di samping tempat tidur punya istri. Dia curhat tentang banyak hal. Dia pikir istri dia berbaring di sini selama 10 tahun, bagaimana rasanya. Jika tidak ada harapan, lalu mengapa mencoba memperpanjang hidup? Dia memutuskan, padamkan api di kamar dan buka jendela. Biarkan istrinya mati kedinginan dalam cuaca dingin. Keluarga punya Charles sudah hancur. Karir juga menemui jalan buntu. Sekarang dia sangat miskin sehingga dia harus menjual rumahnya. Para pelayan juga pergi. Di samping dia sekarang hanya ada Elizabeth dan Lois. Sekarang tidak ada masalah lagi, dapat mencegah mereka untuk bersama. Akhirnya Elizabeth dan Charles mengatakan yang sebenarnya kepada Lois. Kesalahan diperbaiki setelah 7 tahun. Akhirnya mereka menjadi satu keluarga kecil 3 orang. Ini adalah film punya Prancis, adalah judul Flight. Ceritanya terjadi di musim dingin. Anak laki-laki dari keluarga bangsawan dan satu gadis yang malang. Demi takdir, mereka telah bertemu hanya 3 malam bersama. Setelah itu mereka tidak